Puskesmas Jenuh, ya Puskesmas Jenuh Tuban ya, itu puskesmas yang paripurna. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa belajar ke sana, belajar ke beliau gitu ya, bagaimana bisa mewujudkan puskesmas paripurna. Nah, beliau ini alamat dan email serta kontaknya, silakan kalau diperlukan untuk konsultasi dan sebagainya. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kalau kita lihat begitu banyak seminar workshop yang pernah diikuti terkait juga dengan mutu. Beliau aktif di berbagai organisasi, baik di Tuban, kemudian di Malang ini ada komite mata daerah penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan. Beliau juga pendamping akreditasi di Kabupaten Tuban dari tahun 2017 hingga sekarang. Dari tahun 2013 hingga sekarang anggota bidang kesejahteraan PDUI Tuban. Penghargaannya juga banyak. Beliau Dokter Teladan Kabupaten Tuban tahun 2019, pemenang 1 Tuban Berinovasi tahun 2019, Kepala Puskesmas Inovatif Program ISEE tahun 2019, Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Tuban kategori dokter umum tahun 2021. Jadi masa-masa COVID tapi beliau malah produktif. Demikian perkenalannya untuk Dokter Dede. Waktu dan layar saya serahkan, Dok. Silakan, Dok. Matur nuwun, Dr. Merta. Terima kasih. Saya izin sharing dulu. Sudah nampak? Belum slideshow ya? Ya, udah, Dok. Ini saya sembunyikan biar tidak mengganggu yang hitam-hitam tengah ini. Baik. Oke. Baik. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Kong Sony yang sudah menyampaikan banyak tentang tata kelola mutu, sehingga nanti ini saya tidak terlalu banyak untuk pengukuran dan laporan indikator mutu di puskesmas dan klinik. Ini banyak teman-teman saya nih di sini. Jadi kita bukan ini ya, bukan sebagai fasilitator, tapi ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol santai tentang pengukuran dan pelaporan indikator mutu, karena ini teman surveyor, teman pendamping, teman kuliah, dan banyak lagi lah teman-teman yang ada di sini. Baik, untuk pengukuran dan pelaporan indikator mutu di puskesmas dan klinik ini, saya tidak terlepas dari kurikulum CASUD, yang nanti mungkin teman-teman akan menerima dalam bentuk modul ya, yang akan dipelajari baik secara mandiri maupun nanti lewat Zoom juga. Ada beberapa materi yang nanti mungkin pendalaman, ini baru materi dasarnya ya. Kalau pendalamannya itu yang MPI, materi pelatihan inti 789 nanti, itu lebih kepada standar instrumen yang akan kita gunakan nanti pada saat kita melakukan survei. Nah, sebelum nanti teman-teman masuk ke sana, ke instrumen, standar dan instrumen akreditasi baik puskesmas atau klinik, itu tentunya diminta dulu untuk memahami beberapa poin yang ada di sana, yang tentunya tadi sampaikan Kong Hermanta juga, teman-teman tidak akan asing. Jadi ini hanya seperti refreshing ya, karena sudah menjadi makanan sehari-hari ini, baik di puskesmas maupun di klinik. Jadi di buku kurikulum untuk pelatihan CASUR ini
ada indikator hasil belajar yang diminta, yaitu teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan, maksudnya nanti pada saat pelatihan CASUD, bisa mampu menjelaskan pengukuran dan pelaporan indikator mutu di puskesmas dan klinik. Untuk materi bahasan dan submaterinya, yang pertama indikator nasional mutu di puskesmas dan klinik. Saya kira ini sudah banyak sekali dibahas, termasuk pengembangan-pengembangan kemarin ya, yang dilakukan pengembangan, dan kita semua puskesmas dan klinik wajib untuk mengisi INM ini sebelum kita melakukan pengajuan untuk survei akreditasi, sehingga tentunya sudah sangat familiar untuk teman-teman semua. Kemudian yang kedua indikator mutu puskesmas, dan yang ketiga indikator mutu klinik. Jadi ada 3 bahasan ini nanti tentang pengukuran dan pelaporan indikator mutu. Itu juga sudah disampaikan oleh Kung Sony di depan. Kita nanti akan membahas satu persatu. Untuk referensinya, yang pertama tentunya Permenkes 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Tolong dibaca profil-profil di sana supaya nanti tidak, profil indikator ya, supaya tidak rancu dalam waktu kita melakukan pengumpulan, melakukan validasi, kita mengacu dari profil indikatornya. Kemudian Kepmenkes 165 tentang standar akreditasi puskesmas, dan tadi di YouTube juga sempat saya dengar kalau untuk instrumen akreditasi puskesmas sudah ditandatangani ya, nanti dalam bentuk Kepdirjen. Mungkin nanti teman-teman kita yang sekarang sedang di Jakarta mengikuti diseminasi ini tentang standar akreditasi akan membawa oleh-oleh itu, pulangnya nanti membawa oleh-oleh instrumen akreditasi puskesmas. Ini yang nanti akan menjadi acuan penilaian kita, tapi kita tetap harus membaca standarnya. Sebab tanpa membaca standar nanti kita akan rancu juga, timbul beberapa macam persepsi untuk mengisi instrumen akreditasi. Tadi disampaikan Kung Sony di depan, gambar yang disampaikan sangat bagus sekali. Persepsinya bisa pemandangan, bisa janin, bisa danau, telaga. Nah, ini juga sama. Karena itu kita kenapa harus standar? Mungkin kita harus menyampaikan ke teman-teman di puskesmas, jangan langsung lari ke instrumen, kemudian melengkapi data-datanya menggunakan EP. Yang penting adalah membaca standarnya dulu, kemudian di instrumen itu ditekankan pada pokok pikiran, baru kita melengkapi apa yang diminta dalam elemen penilaian. Untuk klinik, tadi disampaikan juga oleh Kong Sony, be simple, tidak ada RDOWS, tinggal elemen penilaian yang diminta, kemudian kelengkapan bukti. Dan rasanya lebih lebih mudah bagi klinik untuk memenuhi standar-standar yang diminta dalam instrumen akreditasi klinik, karena tidak sebanyak yang ada di puskesmas. Dan kalau dilihat untuk penilaiannya pun lebih sedikit, artinya tidak banyak permintaan. Kalau di instrumen penilaian puskesmas itu kan sedikit, mungkin EP-nya 1 EP, tapi SOP-nya banyak, regulasinya banyak, dokumennya semacam itu. Tapi kalau di klinik lebih enak karena langsung kelengkapan buktinya simple ya, jadi tidak ada RDOWS. Kemudian Kepmenkes 193 tentang standar akreditasi klinik dan Kepdirjen
105/2023 2023 tentang instrumen survei akreditasi klinik. Ditolong teman-teman 4 ini bahan ini nanti dibaca, tentunya nanti dengan materi yang lain tadi Kung Sony tata kelola mutu, kita memang sebagai surveyor diwajibkan untuk selalu update dengan membaca banyaknya regulasi-regulasi yang baru, kemudian mungkin referensi-referensi baru juga yang harus kita update. Tapi nanti akhirnya jadi biasa untuk melingkan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena terbiasa membaca. Untuk indikator nasional mutu, puskesmas dan klinik sebetulnya hampir sama, karena memang Kementerian Kesehatan ingin menetapkan yang 4 ini ya, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Ini betul-betul ingin dipantau di semua fasilitas kesehatan. Karena itu, puskesmas dan klinik harus melakukan pengukuran 4 indikator ini. Untuk puskesmas ditambah dengan keberhasilan pengobatan pasien TB/SO dan ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC sesuai standar. 2 indikator ini dimasukkan karena ini juga merupakan program prioritas nasional yang alasan mengapa ini menjadi indikator nasional mutu karena masih tingginya masalah di TB, ini penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi ternyata belum bisa diselesaikan. Artinya masih banyak orang-orang yang menderita TB, meninggal, kemudian mengalami komplikasi, dan sekarang pun kasus TB anak juga meningkat. Demikian juga tentang angka kematian ibu, sehingga ini menjadi dasar dijadikan indikator nasional mutu. Kemudian bagaimana tahapan pengukuran INM? Tahapannya adalah yang pertama, kita harus melakukan pengukuran pengumpulan data, kemudian melakukan validasi data, kemudian dilakukan analisa data, dan laporan dan komunikasi. Jadi nanti kita akan bahas semua ini, mulai dari pengumpulan data sampai laporan. Untuk pengumpulan data, yang pertama dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap indikator mutu. Kita tahu nanti di belakang kita akan bahas tentang indikator mutu puskesmas dan klinik, di mana setiap unit kerjanya harus memiliki indikator prioritas yang harus diukur, baik di klinik maupun di puskesmas, sehingga dilakukan ya unit kerja harus melakukan pengukuran indikator mutu. Artinya dia harus melakukan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data ini yang pertama mulai dari identifikasi sumber data, kemudian menetapkan sampling, yang ketiga melakukan instrumen untuk pengumpulan data. Kalau kita ingat mungkin dulu kita belajar statistik lah, ini kita kembali nih mempelajari statistik, teknik sampling, coba kita baca-baca ya, mungkin kalau nanti melakukan pendampingan, bimbingan ke puskesmas, kita sudah bisa menjelaskan teknik-teknik sampling ini. Kemudian frekuensi pengumpulan datanya, berapa lama, ini tentunya harus muncul di profil indikator yang dibuat oleh puskesmas dan klinik, dan elemen data yang dibutuhkan sesuai profil
indikator ya. Nah, sumber data tentunya bisa sumber data primer maupun sekunder. Kalau sumber data primer ini kita bisa ambil dari wawancara langsung pada pelanggan. Kalau di UKM misalnya di wawancara pasien juga kita lakukan observasi, berarti kan itu data primer. Untuk data sekunder bisa dari catatan pendaftaran, bukan medik, lembar resep, kemudian kalau puskesmas rawat inap atau klinik rawat inap dari laporan visit ranap, hasil survei kepuasan, laporan pengaduan, dan banyak lagi ya data yang bisa kita pakai. Ini sumber data untuk kita melakukan pengumpulan data. Nah, untuk teknik sampling, tentunya kita masih ingat ada probability sampling, ada non-probability sampling. Kalau probability sampling, itu kita setiap orang mempunyai kesempatan yang sama ya untuk dijadikan responden atau diambil sebagai sampel. Tapi kalau non-probability sampling tidak memiliki kesempatan yang sama. Saya kira tidak, ini nanti bisa dibaca macam-macamnya, tapi kita kebanyakan menggunakan probability sampling dengan sampel random sampling ya, itu yang paling mudah. Lalu bagaimana besarnya sampel yang bisa kita ambil kalau nanti akan melakukan pengumpulan data. Di INM, karena kita ini masih membahas INM ya, di mana ada muncul dua rumus di sana, rumus Slovin dan rumus Cauchy-Morgan. Untuk penggunaan rumus Slovin, itu bila anggota populasinya lebih dari 30, kemudian digunakan menilai indikator kepatuhan penggunaan APD dan indikator identifikasi pasien. Sementara rumus Cauchy-Morgan kita gunakan untuk melihat indikator kepuasan pasien. Yang mana ini sudah baku ya dari Kemenpan RB meminta seluruh OPD maupun UPT, UPTD, UPF ini melakukan pengukuran kepuasan pasien ya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 14 itu ya, kita harus melihat melakukan pengukuran 6 bulan sekali. Sudah ada referensinya. Mungkin teman-teman yang dulu membuka websitenya INM ini akan berbeda setelah dilakukan sosialisasi kemarin tentang pengembangan INM, di mana rumus Cauchy-Morgan ini juga dimasukkan. Jadi ada rumus Slovin, ada rumus Cauchy-Morgan. Untuk teman-teman yang mungkin tidak berada di puskesmas atau di klinik, mungkin bisa ini ya, karena harus melihat aplikasinya. Yang tanpa melihat aplikasi agak sulit nanti menjelaskan. Jadi nanti bisa minta untuk puskesmas atau klinik membukakan aplikasinya. Kita sebagai surveyor, walaupun pada saat pendampingan tentunya kan tidak boleh meminta passwordnya, jadi minta tolong puskesmas untuk membukakan. Nanti di sana sudah ada tambahan rumus Slovin dan rumus Cauchy-Morgan-nya. Dan untuk diketahui teman-teman, kita tidak bisa mengirim laporan INM. Ini kan laporan INM harus dikirimkan rutin kan setiap bulan. Bila besaran sampelnya tidak kita kerjakan dulu. Artinya kita kalau mau mengirim laporan INM ini harus sudah ditentukan dulu besar sampel. Besar sampel untuk menggunakan rumus Slovin dan rumus Cauchy-Morgan-nya ini. Jadi walaupun
kepuasan pasien, pengukurannya kan setahun 2 kali, Juni dan Desember. Artinya kan besar sampelnya kalau Januari, Februari sampai sekarang ini kan belum kita tentukan, itu tetap tidak bisa. Jadi harus ditentukan dulu, baru bisa kita kirim untuk laporan INM-nya. Gitu ya. Ini yang update kemarin terbaru. Kemudian instrumen pengumpul data, apa saja yang diperlukan untuk instrumen pengumpul data, formulir wawancara, formulir observasi, mungkin ada yang menggunakan Google Form, dan sebagainya. Dan frekuensi pengumpulan data, sekali lagi sesuai dengan profil indikator yang ada, yang telah kita buat. Elemen datanya tentunya numerator dan denominatornya harus ditentukan secara jelas di dalam profil indikator. Kemudian tentang validasi. Ya, validasi data ini mungkin hal yang baru. Kalau dulu kita tidak melakukan ya secara rutin, tetapi sekarang di dalam standar akreditasi juga diminta ya untuk dilakukan validasi data. Validasi data adalah penilaian keakuratan dan kebenaran data yang dikumpulkan. Validasi data dilakukan oleh tim atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Pasienkes atau kalau kita lihat sekarang, dulu validator dan pengumpul data itu harus berbeda. Sekarang pun tidak di dalam instrumen, di dalam standar ya, ditulis bila tidak ada tim atau petugas yang ditunjuk sebagai validator, itu bisa dilakukan oleh penanggung jawab mutu. Artinya dari tim mutu itu ya bisa melakukan validasi. Ada di 513 ya ini. Nanti bisa dilihat ya di instrumennya. Tapi sekali lagi pembahasan tentang instrumen ini masuk di dalam MPI, mata pelatihan inti 7, 8, dan 9 ya nanti yang tentang survei. Jadi detailnya nanti kita akan ketemu lagi nih waktu membahas MPI 7. Nah, validasi data ini sebetulnya ada beberapa cara. Yang kita dianjurkan dipakai adalah reproducibility, bukan repeatability. Kenapa? Bedanya kalau reproducibility ini dilakukan pada saat yang sama, sumber datanya sama, sampelnya sama ya, kemudian instrumen yang dipakai sama, tetapi orang yang melakukannya berbeda. Jadi ada tim pengumpul data sendiri, ada yang menjadi validator sendiri, melakukannya pada saat bersamaan dengan itu tadi sumber datanya sama, instrumennya sama, dan seterusnya. Tetapi kalau repeatability ini kan mengulang orang yang sama yang melakukan, karena itu tidak dianjurkan. Dan di Permenkes 30 tahun 2022 tentang INM ini, metode yang dipakai adalah reproducibility. Lalu kapan kita akan melakukan validasi? Pertama, kalau ada pengukuran indikator mutu yang baru. Jadi, misalnya kita membuat indikator mutu pada tahun 2022 yang lalu tercapai. Kita akan mengganti indikator mutu itu pada tahun 2023. Nah, karena itu indikatornya baru, kita perlu melakukan
validasi. Kemudian bila data akan dipublikasikan ke masyarakat, tentunya kita semua data INM ini kan dipublish ya, baik langsung ke kementerian, kemudian itu internal kita, tapi saya yakin teman-teman di puskesmas dan klinik akan, terutama yang puskesmas ya, kalau ada Lokmin, Lokakarya Mini, lintas sektor, kita juga menyampaikan bagaimana peningkatan mutu, karena di 51 ini kita diminta untuk peningkatan mutu harus dikomunikasikan, diinformasikan kepada lintas sektor. Kita perlu menyampaikan, sehingga tim mutu juga harus melakukan publikasi hasil INM ini atau program-program mutu kepada lintas sektor maupun masyarakat luas. Mau menggunakan media apa saja, monggo silakan. Yang jelas karena dipublikasikan, kita juga perlu melakukan validasi. Kemudian ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan. Ya, sehingga kalau misalnya profilnya berubah, instrumen pengumpulan datanya kita lakukan perubahan. Misal kita kalau dulu melakukan pengukuran data instrumen misalnya dikerjakan oleh tim audit misalnya. Kemudian sejalan dengan pelaksanaan pengumpulan data kok kurang pas ya ini cara kita pengumpulan datanya. Coba kita bahas lagi bareng-bareng dengan tim mutu atau siapa yang akan diajak membahas. Nah, tentunya instrumennya akan berubah. Ini mungkin saya sharing sedikit, jadi dulu pada waktu kami juga melakukan instrumen untuk pengumpulan penilaian kelengkapan rekam medis, itu juga mengalami beberapa perubahan. Nah, ini tentunya perlu dilakukan validasi. Kemudian bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya, baik hasil yang tiba-tiba naik, misalnya capaian kita di bulan Maret 30%, bulan April tiba-tiba menjadi 70%, tapi kita merasa tidak melakukan apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain kok naik. Nah, itu yang harus kita validasi. Baik capaian yang naik maupun yang turun tanpa tahu sebabnya. Kalau misalnya capaiannya turun, oh ya karena COVID, pasiennya kunjungannya sedikit karena pasien tidak banyak yang datang ke puskesmas, yang ke puskesmas juga dibatasin dan sebagainya, itu kita tahu sebabnya. Tapi kalau kita nggak tahu sebabnya, tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, sementara tidak ada upaya yang kita lakukan, itu perlu dilakukan validasi. Jangan-jangan nanti salah inputnya, seperti itu ya. Kemudian bila terdapat perubahan sumber data, misalnya sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik, nah ini juga nanti tentunya kita semua pasti sudah bersiap-siap sampai Desember 2023 harus merubah rekam medis kita menjadi rekam medis elektronik yang bisa terintegrasi dengan Satu Sehat ya. Karena itu mau tidak mau harus kita lakukan validasi. Lalu bila terdapat perubahan subjek data seperti perubahan umur rata-rata pasien, perubahan protokol riset, ada PPK baru kemarin yang 514, kemudian menjadi ini ya panduan praktek kita klinik yang dari 1186 seperti itu ya, kita perlu juga melakukan validasi. Adanya teknologi baru, menggunakan teknologi dan yang awalnya mungkin manual. Lalu bagaimana cara kita mengambil sampel untuk validasi? Yang perlu diingat bahwa sampel yang diambil oleh pengumpul data dengan sampel yang diambil oleh validator tentunya berbeda.
sampelnya sama, tapi jumlah sampelnya berbeda. Ini juga sudah ada di Permenkes 30 tahun 2022 tentang INM. Kalau populasinya kurang 64, pengumpul datanya harus mengambil semua. Jadi memang cukup banyak ya. Tapi petugas validator cukup mengambil 16. Karena itu kita bisa lihat bahwa sebetulnya validator itu cukup sedikit untuk pengambilan sampelnya. Karena ini di atas ini misalnya populasinya 64 sampai 309, pengumpul data 64, kita akan sebagai validator akan mengambil minimal 16 atau 10% populasi. Jadi 17 saja cukup untuk pengambilan sampel untuk kita lakukan validasi. Dan seterusnya ini ya, nanti bisa dilihat. Bagaimana metode uji reproducibility ini setelah nanti kita lakukan pengumpulan data dan tim validator juga melakukan pengumpulan data untuk divalidasi, kita membandingkan perhitungan hasil prosentase capaian dari validator dan pengumpul data. Bila 90% kesesuaiannya, maka data ini dianggap valid. Ini adalah metode MRA. Untuk teman-teman yang di rumah sakit, memang sekarang ini kan MRA ini tahap 1 ya. Metode uji yang tahap 1 ini nomor 2 MCA, DEA, artinya tingkat ketelitiannya lebih bagus yang DEA. Dan MRA memang di rumah sakit sudah tidak digunakan. Sudah banyak rumah sakit yang tidak menggunakan MRA, tapi pada ke MCA yang menggunakan numerator E, denominator D, kemudian kriteria eksklusi seperti itu, banyak digunakan yang MCA. Tetapi karena di standar akreditasi dan di di NM Permenkes 30 ini metode yang kita gunakan MRA, ya kita ikuti ini saja ya. Tidak perlu terlalu canggih artinya untuk meminta puskesmas atau klinik lakukan dengan metode MCA. Kalau mereka misalnya sudah menggunakan dengan MCA ya monggo ya. Tapi standarnya kita cukup dengan MRA, Measurement Results Agreement. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, mengumpulkan data dari beberapa RM. Ini saya ambil contoh yang kalau kita mau melakukan validasi data rekam medis ya. Kemudian, rekam medis yang sama dan sudah digunakan oleh pengumpul data diberikan ke validator untuk dilakukan pengumpulan data ulang. Sumber datanya berarti sama, gitu ya. Kemudian yang ketiga, validator mengumpulkan data pada sampel atau populasi yang sama dengan pengumpul data. Di contohnya, kalau sekarang pengumpul data mengambil rekam medis 50, kemudian kita tadi lihat ini ya, contoh di ini, nah, ini kan sampelnya kurang 64, 50 misalnya. Berarti pengumpul data 50 RM ini harus dilakukan pengumpulan data. Tetapi nanti validator cukup mengambil 16 dari 50 tadi. Bukan RM yang baru, tapi RM yang sudah dikerjakan oleh pengumpul data. Ini ya. Jadi validator mengumpulkan data pada sampel atau populasi yang sama dengan pengumpul data. Kemudian validator menghitung data yang dikumpulkan pengumpul data. Kemudian pengumpul data dan validator menghitung akurasi atau persentase kesesuaian. Bila terjadi perbedaan yang dianggap tidak valid tadi, kurang dari 90%, harus dicari solusi untuk corrective action-nya.
corrective action yang sudah kita temukan harus diimplementasikan. Kemudian dikumpulkan sampel baru setelah corrective action ini diimplementasikan. Ini perhitungannya tadi dengan MRA tadi ya. Pengumpul data menghitung nilai kepatuhannya 76,92%. Validator menghitung kepatuhan 57,14%. Karena dianggap valid itu bila 90% angkanya. Sehingga kita kalikan 0,9 dari kepatuhan pengumpul data tadi 76,92%, angkanya keluar 69,20%. Harusnya segitu angkanya, 69,20. Tapi ternyata kepatuhannya hanya 57,14. Artinya tidak valid. Ini ya, kalau tidak valid harus ada tindakan korektif. Nah, setelah tindakan korektif dilakukan, kita lakukan ulang pengumpulan data dan sampel baru. Tadi kalau kita misalnya menemukan datanya tidak valid, kita cari kenapa tidak valid. Satu, pemahaman pengumpul data dan petugas validasi belum sama, belum memadai. Seperti tadi disampaikan Kung Sony, gambar tadi, satunya menganggap itu janin, satunya pemandangan, yang lain lagi mungkin menganggap itu telaga, danau, dan sebagainya. Nah, pemahamannya belum sama. Profil indikatornya tidak jelas. Nah, justru kalau profil indikator tidak jelas ini yang akan banyak menimbulkan data yang tidak valid. Sebab kita mengacunya tentunya pada profil indikator atau kamus ya, kamus indikator. Seperti kalau contohnya tentang nanti pengisian keberhasilan pengobatan untuk pasien TB SO yang dimasukkan misalnya pasien yang terdaftar padahal yang diminta pasien yang sudah selesai pengobatan. Nah, itu harus tertulis jelas. Kalau profil indikator INM kan sudah ada, tapi profil indikator unit-unit yang kita buat, kita tentukan indikator mutunya, profilnya kan tentunya kita yang buat. Nah, itu yang harus jelas. Perbedaan pemahaman definisi operasional, keterbatasan waktu pengumpulan data. Karena buru-buru ya, sehingga di deadline waktu, oh ya saya minta validasinya ini selesai. Sementara kalau kita misalnya ada data sekundernya dari rekam medik, langsung diberikan, ya mungkin masih bisa bawa pulang lah, apalah, ngerjakan di rumah untuk ini, memvalidasi misalnya. Tetapi kalau kita yang data observasi, pengumpul data bersama-sama dengan validator, pengumpul datanya diminta ininya lebih banyak, waktunya sempit lah, akan buru-buru. Nah, kesalahan penginputan data mungkin saja ya, namanya manusia, jadi jarinya besar-besar, kayak Pak Bro ini, kalau kemana-mana paksa bawa ini keyboardnya karena jarinya jempolnya besar-besar, jadi salah input 6 terinput misalnya 7, 8 seperti itu ya. Sumber datanya berbeda, jadi antara validator dengan pengumpul data menggunakan sumber data yang berbeda ya, hasilnya akan berbeda. Banyak kelalaian, lalu formulir pengumpul data belum terdesain dengan baik. Bagaimana upaya mengurangi kesalahan? Ya, standarisasi pengukuran. Karena itu kenapa harusnya validator dan pengumpul data itu dilatih dengan menggunakan instrumen yang sama. Ada standar. Ini ya, contohnya kita kenapa ada standar akreditasi dan ada instrumen akreditasi. Itu karena kita semua surveyor ini pemahamannya agar sama. Tidak lagi nanti si A begini, si B begini. Nah,
instrumen akreditasi ini kalau di puskesmas dibuat ada RDOWS-nya itu juga menuntun kita untuk tidak melenceng dari sana. Misalnya kalau bicara regulasi ada yang ditentukan di adanya tim mutu puskesmas misalnya. Kita ya mintanya tim mutu puskesmas saja. Jangan minta yang lain-lainnya. Karena nanti akan timbul bias antar satu surveyor dengan surveyor yang lain. Jadi mari kita mengacu betul pada standar dan pada instrumen. Ini tadi pelatihan pengumpul data dan validator dengan cara yang sama, standarisasi instrumen ya, perlu. Kemudian mengulangi pengukuran. Mengulangi pengukurannya ini mengumpulkan data ulang ya. Sampelnya sama tapi orang yang melakukan berbeda ya. Kita untuk melihat kira-kira ini kesalahannya ada di mana. Kalau sudah dilakukan macam-macam ini tetap ada kesalahan, perbedaan. Lalu yang ketiga, setelah pengumpulan, kemudian kita melakukan validasi, kita lakukan analisa data. Analisa data ini adalah proses untuk menggabungkan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna membuat kesimpulan atau putusan. Siapa yang membuat analisis? Ya tentunya kan unit yang bertanggung jawab, bisa dibantu oleh tim mutu. Artinya kalau unit itu mengumpulkan data misalnya di KIA akan membuat indikator mutu prioritas unitnya, pencapaian yang tidak ada di INM ya. Misalnya ini MTBS ya. Kalau KIA kan juga melakukan pelayanan MTBS, semua balita yang datang ke puskesmas dilakukan dengan ini ya, metode MTBS ya. Nah, ini tentunya yang analisa dari sekian misalnya 10 balita atau 50 balita kunjungan sebulan yang pakai form MTBS hanya 30, yang 20 tidak digunakan dengan MTBS, lalu data itu langsung disetor ke tim mutu misalnya. Nah, kan tim mutu tidak bisa menganalisa 20-nya ini kenapa? Formnya habis, petugasnya males karena ngisinya banyak, atau apa ya, semacam itu. Jadi analisa harus dilakukan oleh yang bertanggung jawab di indikator itu. Cara penyajiannya bisa narasi, tabel, diagram. Tapi untuk penyajian narasi sebetulnya tidak terlalu disarankan karena kita susah ya untuk melihat capaiannya dibandingkan target bagaimana, sudah masuk atau tidak. Kalau dengan narasi ini agak susah. Tapi kalau dengan tabel, diagram akan lebih mudah. Saya kira kita sudah biasalah teman-teman untuk rancat, kontrol cat, bar cat, pie chart ya. Nah, analisisnya membandingkan pencapaian secara serial dari waktu ke waktu. Ini kan nanti kita bisa lihat trennya ya. Januari, Februari, seperti ini kita sudah masuk ke bulan April, berarti bagaimana capaian Q1 kita? Trennya naik atau turun? Harusnya kan semakin naik kalau dikumulatif ya. Jumlahnya dibandingkan target harus kelihatan untuk masuk ke dalam target yang sudah ditentukan. Kemudian dibandingkan target tadi yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan pencapaian FKTP sejenis. Contohnya misalnya kalau di klinik, kunjungan pasiennya bulan ini kok turun ya. Nah, bagaimana dengan klinik-klinik yang lain? Apakah juga sama? 2 bulan ini turun berarti trennya turun. Ada apa dengan klinik kita? Semacam itu. Kita lihat, oh ternyata klinik-klinik yang lain juga sama. Atau loh, klinik ini kok kunjungannya stabil, bahkan meningkat. Itu perlunya dilakukan analisis. Kemudian pencapaian dibandingkan dengan standar referensi yang bisa best practice atau better practice ya. Bisa
Kita lihat dari referensi, oh kalau angka misalnya kematian ibu tingkat nasional berapa, tingkat provinsi berapa, lah itu bisa menjadi acuan ya, bisa better practice atau best practice. Itu tentang analisa data yang keempat, pelaporan dan komunikasi. Laporan secara internal, tentunya laporan bulanan, tribulan ya, menggunakan PKP. Kalau di puskesmas, kalau di klinik, tentunya ada laporan yang kepada pemilik, pada direktur, seperti itu. Eksternalnya, kalau INM ini pasti ke Kementerian Kesehatan lewat Mutu Pasien Kemenkes.go.id ini menggunakan aplikasi INM. Nah, jadi teman-teman secara EP memang kelihatannya sedikit, cuman itu aja ya, dilakukan pengumpulan data, tapi ribetnya seperti ini. Cukup banyak yang harus dilakukan. Sehingga memang kita perlu effort lebih ya. Tidak bisa lalu pengumpulan data ya udah ini aja selesai. Masih ada tahapannya sampai nanti analisis, keluar informasi bagaimana hasil pengumpulan data kita. Nah, untuk apa kita mengumpulkan data kalau tidak dianalisa dan digunakan untuk kepentingan perbaikan? Tuh. Ini yang pertama INM, kemudian indikator mutu, tidak terlalu banyak. Bedanya teman-teman yang di standar yang baru ini dibandingkan dengan draft ya, bukan yang 9 bab, tapi draft 5 bab yang sudah banyak beredar. Indikator mutu yang ada di Puskesmas sekarang hanya ada 3, yaitu indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Puskesmas, IMPP, indikator mutu prioritas pelayanan, IMPAL ya. Kalau di klinik sebetulnya hampir sama, hanya istilahnya ya, kata-katanya aja yang berbeda. INM tetap sama, tapi yang pasti beda ini ya jumlahnya, indikatornya kalau di klinik 4, kalau di Puskesmas 6. Kemudian indikator mutu prioritas klinik, sama kan, indikator mutu prioritas Puskesmas. Dan indikator mutu prioritas unit. Kalau di klinik, kalau di Puskesmas, indikator mutu prioritas pelayanan. Konsep pemikirannya sama. Jadi INM harus kita kerjakan, kita kumpulkan datanya, kemudian kita validasi, kita lakukan analisa, kita masukkan data hasil pengumpulan ini ke dalam aplikasi INM, baik di Puskesmas maupun klinik. Bagaimana dengan indikator mutu prioritas Puskesmas maupun indikator mutu prioritas klinik? Ini ya. INM indikatornya wajib diukur dan dilaporkan oleh seluruh Puskesmas dan klinik. Kalau IMPP dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, yang upaya perbaikannya harus didukung oleh KMP, UKM, serta UKP, lab, dan kefarmasian. Artinya, di klinik juga sama, kalau klinik mempunyai prioritas masalah, unit-unit yang lain harus mendukung bagaimana upaya kita agar masalah yang sudah kita jadikan prioritas ini bisa tertangani. Jadi, kalau nanti kita di MPI 7 ya, di 512 yang indikator mutu itu, kita akan belajar bagaimana membuat teman-teman Puskesmas membuat IMPP, demikian juga teman-teman klinik, tapi kita sebagai surveyor melihatnya apakah IMPP yang dibuat oleh teman-teman di Puskesmas dan klinik itu sudah betul menjadi prioritas masalah dan apakah sudah didukung oleh unit-unit yang lain. Contohnya misalnya, kita punya program prioritas nasional.
kita ada SPM, standar pelayanan minimal yang harus dicapai. Kita ada BIS-PK yang juga betul-betul harus ditangani. Nah, kalau program-program itu adakah yang di antara itu yang bermasalah? Karena jangan sampai misalnya rumah sehat di puskesmas A capaiannya rendah. Lalu karena capaiannya rendah dijadikan indikator mutu prioritas puskesmas. Sementara capaian stunting juga rendah, misalnya yang rumah sehatnya 20%, stuntingnya 30%. Kemudian mungkin ada lagi desa ODF 30%. Apalagi ya yang ini TB, pasien TB atau ANC ya, capaiannya 30%. Dilihatnya hanya yang waduh ini paling rendah ini rumah sehat ini 20%. Lalu dijadikan indikator untuk prioritas puskesmas. Tidak bisa begitu ya melihatnya, tentu ada UPSG yang nanti teman-teman bisa perdalam pada waktu membaca kita sampai kepada standar dan instrumen. Jadi merumuskannya harus ada prosesnya. Untuk menjadi IMPP tidak bisa asal tunjuk ya kepala puskesmas atau kepala klinik ini membuat SK tentang IMPP tetapi tidak ada proses langsung jadi IMPP-nya dipilih ini. Lalu dukungan dari yang lainnya, unit-unit yang lain, apa dukungannya? Ya, itu harus nampak. Sebab tanpa didukung oleh unit-unit lain, IMPP ini kan kemungkinannya kecil akan berhasil. Sementara ini prioritas. Kalau prioritas ya seluruh tim yang ada di puskesmas maupun klinik harus sama-sama tahu ini prioritas harus kita selesaikan sama-sama. Jadi harus didukung oleh semua unit. Kemudian ada lagi indikator mutu pelayanan, indikator mutu prioritas pelayanan atau indikator mutu unit ya kalau di klinik. Itu berdasarkan prioritas masalah kesehatan di unitnya masing-masing. Misalnya kalau di klinik, di yang poli umumnya kok kelengkapan pengisian rekam medisnya tidak tidak mencapai target, masih misalnya rendah 60%. Nah, ini bisa dijadikan indikator prioritas unit itu sendiri. Nah, tiap-tiap unit harus memiliki indikator mutu dan membuat profil indikator mutu. Saya kira itu, Bapak Ibu, teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang indikator mutu ini, baik indikator nasional mutu, IMPP, dan indikator mutu pelayanan unit yang sudah ditetapkan ya di standar instrumen akreditasi. Nanti kita bisa lebih mendalami lagi sama-sama pada saat sampai pada ke MPI 7. Bisa yakin teman-teman sudah oke semua lah, karena ini sudah bukan hal yang baru. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dedek yang telah menyampaikan materinya tentang pengukuran indikator mutu di puskesmas. Baiklah Bapak Ibu.